adik-adik yang di rumah. Jumpa lagi sama kakak dan abang guru sekolah minggu di ibadah minggu kita pada tanggal 11 Oktober 2020. Adik-adik di rumah, apa kabar? Wow, luar biasa, semuanya kabar baik. Adik-adik, masih ingat gak yang sering diingatkan abang dan kakak guru sekolah minggu sebelum kita memulai ibadah kita? Ada 3 hal itu adik-adik. Adik-adik masih ingat gak? Masih. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, kidung jemaat. Yang ketiga, hati dan pikiran. Oke adik-adik. Anak-anak, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu HKBP Jalan Simalingkar B, Medan, datang bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, menaikkan doa-doa kami ini, dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kiranya Rohul Kudus yang ada di dalam hati kami untuk mengerti akan firman yang kami dengarkan, sehingga kami Tuhan dapat bersukacita menjalani hidup kami. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, sehingga firman yang ditaburkan kepada kami semua akan menjadi kekuatan yang membangkitkan kehidupan kami, yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami memohon kiranya Tuhanlah yang mengangkatkan segala virus corona dari Indonesia ini, virus COVID-19 yang sangat mematikan. Dan kami pun Tuhan memohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada Presiden kami Joko Widodo dan para menteri dan jajarannya, semua orang yang mengambil bagian di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Berkatilah mereka agar mereka bekerja untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bapa, kami memohon, kami adalah orang berdosa, mohon ampun untuk dosa salah kami, agar kami layak datang ke pelataran-Mu yang kudus mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu semua, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian dengan judul Kuat, Hebat, Besar. Terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terhebat.
Minggu untuk kita semuanya. Kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekolah minggu, bagaimana cerita ini mau kita pahami bahwa Yesus yang datang ke dunia ini mempunyai misi. Yesus datang ke dunia mempunyai misi. Itu hal yang pertama yang akan kita pahami. Di mana misi atau tugas yang dimiliki Yesus itu menjadi salah satu perenungan kita. Bagaimana Yesus melakukan tugasnya untuk dilaksanakan. Dalam nas ini, perubahan wajah Yesus di Gunung Tabor menyingkapkan siapa Yesus. Perubahan wajah Yesus menyingkapkan identitas Yesus sebagai Mesias yang diutus untuk membawa kabar gembira agar orang-orang yang mendengarkannya bisa percaya dan diselamatkan. Itu yang menjadi salah satu tujuan pengetahuan kita tentang bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung itu. Misi atau rencana Yesus yaitu rencana keselamatan yang harus dia penuhi dan harus dia jalankan untuk membawa keluar kemanusiaan dari perbudakan yang mengurangi martabatnya. Dia harus membayar mahal. Penebusan itu dia harus membayar mahal. Bagaimana membayarnya? Dengan memberikan nyawanya sebagai
pengorbanan, tebusan di kayu salib. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang misi atau tujuan, ini mengajari kita, mengajari adik-adik sebagai pengikut Kristus, bahwa kita pun harus memahami arah dan tujuan hidup kita. Itu yang mau disarankan dengan firman Tuhan. Kita harus memahami arah dan tujuan hidup kita. Semua adik-adik sekolah minggu pasti punya cita-cita kan? Ada cita-citanya menjadi pendeta, ada cita-citanya menjadi guru, ada cita-citanya menjadi militer, ada cita-citanya menjadi polisi, dan ada cita-citanya menjadi dokter, dan sebagainya. Maka dengan firman ini kita diajak untuk memahami bagaimana kita melakukan visi atau misi. Bagaimana kita melakukan misi dan tujuan kehidupan kita supaya ke depan itu dapat terlaksana. Ternyata Yesus melakukan misi di dunia ini dengan harga yang mahal, penebusan yang mahal, dengan menyerahkan dirinya di kayu salib. Luar biasa. Maka tujuan hidup kita bukan untuk kesenangan atau ketenaran, bukan untuk status dan kekayaan, melainkan untuk menjalankan misi keselamatan bersama Yesus. Suatu misi atau tujuan yang tidak mudah, namun membawa keselamatan. Oke, sekarang bagaimana misi atau cita-cita kita membawa kepada keselamatan atau membawa kepada kebahagiaan. Oke, kalau nanti adik-adik semua sudah tamat sekolah, mencapai cita-cita yang baik, bagaimana perasaannya? Oh, pasti bahagia. Maka ketika menjalankan misi itu dengan baik, tujuannya adalah keselamatan, kebahagiaan, sukacita. Maka sukacita yang dibawa oleh Yesus kepada kita menjadi catatan yang pertama, misi Yesus. Hal yang kedua, adik-adik sekolah minggu, kita bisa belajar tentang situasi ini dalam doa dan keheningan mengalami kemuliaan Tuhan. Kalau kita membaca tadi bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya ke tempat yang jauh atau ke tempat yang sunyi, dan bahkan mereka menaiki gunung Tabor dan mereka melihat di atas gunung itu ada kemuliaan ketika Yesus berdoa, dan ternyata mereka melihat di balik awan itu ada Elia dan Musa. Maka yang mau diajarkan kepada kita adalah bagaimana dengan doa dan keheningan menciptakan kemuliaan atau menciptakan suatu ibadah yang luar biasa. Keheningan dalam doa itu menciptakan suatu tujuan yang mulia, maka seperti Yesus dan Musa dan Elia yang nampak dipermuliakan. Adik-adik sekolah minggu, dalam kehidupan sehari-hari kita sering tidak punya waktu dalam keheningan untuk berdoa. Betul nggak ya? Sering. Atau memang adik-adik juga punya waktu untuk keheningan dalam doa. Padahal kita berkata bahwa nafas iman orang Kristen adalah doa. Maka ketika kita tidak berdoa, maka kita tidak bernafas imannya. Atau ketika kita sekali-kali berdoa atau sekali-sekali saja berdoa, maka kita sekali-sekali saja imannya bernafas. Maka nafasnya tersegal-segal. Oleh karena itu, dengan pelajaran ini, dengan firman ini, adik-adik sekalian semua, kita ingin merasakan dan ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan itu, maka kita diajak masuk dalam keheningan dan doa. Dalam berdoa, marilah kita membuat suatu keheningan, dan kita juga bisa masuk ke kamar. Bagaimana kita berdoa, menyampaikan seluruh apa isi hati kita, maka dengan
perjumpaan kita dengan Tuhan dalam doa dan keheningan memampukan kita untuk melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, kita dimampukan memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membuktikan apakah adik-adik pernah berdoa dalam keheningan, maka dari sikap-sikap kita itu akan terpancar, maka dia tidak akan pernah berbicara kasar, dia tidak akan pernah bertengkar, dia tidak akan pernah mau menyakiti orang lain. Maka itu akan terbukti, akan terpancar dari sikap-sikap kehidupan sehari-hari lewat perbuatan-perbuatan nyata yang ada di tengah-tengah kita. Maka dari nas ini, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hanya 2 hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah sebagai pengikut Kristus, pahamilah misi Tuhan Yesus. Pahamilah tujuan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan, tujuan keselamatan. Dan yang kedua, pakailah waktumu dalam doa dan keheningan. Maka itu akan diarahkan kepada kita. Yang pertama, apa misimu dan tujuanmu untuk menjalani kehidupan ke depan. Dan untuk mencapai itu, pakailah, sempatkanlah waktumu dalam doa dan keheningan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka kita tetap dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai dengan firman Tuhan. Untuk menutup ibadah kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 dengan judul Tuhan Pimpin Anak-Mu. Tuhan pimpin anakmu ibadah kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekarang kekal selama-lamanya. Amin.